Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Tita Barera, semester 3 dari AFI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman akidah, yaitu hadis tentang malaikat, kitab-kitab Allah, dan qada dan qadar. Akidah itu berasal dari kata akoda yakudu akidatan, yang artinya itu mengikat dengan kuat. Secara istilah, akidah ini keyakinan yang ada di dalam diri hati seseorang, yaitu meyakini bahwa adanya Allah, bahwa adanya malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, yang terakhir yaitu qada dan qadar. Ada penggalan hadis, yaitu hadis Jibril yang mengatakan bahwa kita itu beriman itu harus diyakini dengan bil qalbu, bil lisan, bil arkan, itu diyakini dengan hati, dengan lisan atau ucapan, dan dilakukan dengan perbuatan anggota badan. Nah, di sini ingin menjelaskan tentang meyakini yaitu adanya malaikat. Secara bahasa, malaikat itu yang artinya utusan atau rasul. Secara istilah, yaitu malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur, yang selalu taat kepadanya dan tidak bermaksiat dan tidak melaksanakan tugas tertentu dengan perintahnya Allah. Jadi malaikat ini tuh taat gitu akan perintahnya Allah. Malaikat juga enggak melakukan perbuatan maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikati min nur wa khuliqatil jannu mim marijin min nar wa khuliqa Adam. Diciptakannya malaikat itu dari cahaya, dan jin itu diciptakannya dari api, dan Adam itu diciptakannya dari apa yang telah disebutkan, yaitu tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Di sini ada sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat ini mempunyai sifat, yaitu diciptakannya dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berjenis kelamin, dan tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat ini tidak nampak kepada manusia kecuali atas izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan malaikat menampakkan dirinya kepada manusia, maka malaikat akan menampakkannya atas izin Allah. Baik, lanjut lagi. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Lalu ada peran dan tugasnya malaikat. Jadi di sini ada, baik, dilanjut, yaitu dalil yang menerangkan dengan adanya malaikat. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikati min nur wa khuliqatil jannu mim marijin min nar wa khuliqa Adam. Diciptakannya malaikat itu dari cahaya, dan jin itu diciptakannya dari api, dan Adam itu diciptakannya dari apa yang telah disebutkan, yaitu tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Di sini ada sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat ini mempunyai sifat, yaitu diciptakannya dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berjenis kelamin, dan tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat ini tidak nampak kepada manusia kecuali atas izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan malaikat menampakkan dirinya kepada manusia, maka malaikat akan menampakkannya atas izin Allah. Baik, lanjut lagi. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Lalu ada peran dan tugasnya malaikat. Baik, dilanjut, yaitu dalil yang menerangkan dengan adanya malaikat. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikati min nur wa khuliqatil jannu mim marijin min nar wa khuliqa Adam. Diciptakannya malaikat itu dari cahaya, dan jin itu diciptakannya dari api, dan Adam itu diciptakannya dari apa yang telah disebutkan, yaitu tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Di sini ada sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat ini mempunyai sifat, yaitu diciptakannya dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berjenis kelamin, dan tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat ini tidak nampak kepada manusia kecuali atas izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan malaikat menampakkan dirinya kepada manusia, maka malaikat akan menampakkannya atas izin Allah.
Baik, lanjut lagi. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Lalu ada peran dan tugasnya malaikat, yaitu ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, di sini aku menjelaskan tugas-tugasnya malaikat, yaitu Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rizki atau hujan, Israfil meniup sangkakala, kalau Izrail mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya di alam kuburan, Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan, Malik menjaga pintu neraka, kalau Ridwan menjaga pintu surga. Jadi itulah tugas-tugasnya dari setiap para malaikat. Biasanya yang Baik, yang selanjutnya itu ada hadis yang menerangkan tentang malaikat itu hadir saat seseorang itu berzikir. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqmudu qaumu yazkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa wasyiyathumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullahu fi man indahu, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad radhiyallahu anhuma, mereka berdua ini berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum duduk berzikir, yaitu mengingat Allah, melainkan mereka ini dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, yaitu ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Jadi di sini tuh menerangkan jika seseorang berada di majelis taklim dan hatinya berzikir, maka malaikat mengelilinginya. Malaikat itu ada di sekitar kita. Tuh. Dan di dalam hadis tersebut menerangkan jika kita berada di majelis ilmu atau majelis taklim, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati dan rasanya itu akan khusyuk gitu, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum duduk berzikir, yaitu mengingat Allah, melainkan mereka ini dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, yaitu ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Jadi di sini tuh menerangkan jika seseorang berada di majelis taklim dan hatinya berzikir, maka malaikat mengelilinginya. Malaikat itu ada di sekitar kita. Tuh. Dan di dalam hadis tersebut menerangkan jika kita berada di majelis ilmu atau majelis taklim, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati dan rasanya itu akan khusyuk gitu, kembali kepada Allah. Kok nggak nyampe? Lanjut, yang materi selanjutnya yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para rasul sehingga petunjuk hidup bagi manusia. Jadi adanya kitab-kitab Allah ini tuh sebagai petunjuk buat umat muslim. Jadi sebagai pedoman gitu untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Supaya dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari itu berpedoman dengan hadis dan Al-Qur'an, dan menjalankan apa yang diwajibkan dan yang disunahkan oleh Rasul. Setiap kitab ini mengandung ajaran tauhid, hukum, pedoman moral, meskipun hukum-hukumnya berbeda sesuai dengan zaman dan umatnya. Jadi di dalam kitab-kitab ini tuh banyak ajaran-ajarannya tentang tauhid, tentang keimanan, tentang sosial, tentang hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunahkan, ataupun hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan. Yaitu ada 4 kitab ya. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa yang
Kandungannya itu pedomannya hukum syariat Bani Israel, yaitu ajarannya tauhid dan larangan kemusyrikan. Jadi di dalam kitab Taurat ini pada saat itu menerangkan tentang ajaran-ajaran tauhid dan larangan dalam kemusyrikan. Jadi supaya para kaumnya itu menghindari hal-hal kemusyrikan tersebut. Itu ada dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna taurata fiha hudan nura. Hudan nura. Ulang. Yaitu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya itu terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi di dalam kitab Taurat ini ada petunjuk dan cahaya gitu di isi dalam kitab Taurat tersebut. Lanjut, yang selanjutnya itu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, yang kandungannya itu tentang pujian dan zikir kepada Allah serta nasihat moral dan rohani. Ada di dalam surat Al-Isra ayat 55. Lanjut, yang selanjutnya itu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa, yang kandungannya itu untuk menguatkan ajaran Taurat dan menyeru kepada kasih sayang serta keimanan yang kepada Yang Maha Esa. Jadi di dalam kitab Injil ini menguatkan ajaran yang ada di kitab Taurat tersebut, terus menurunkannya kasih sayang serta keimanan kepada Yang Maha Esa. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 46 yang berartinya itu membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami berikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi kitab Injil ini membenarkan yang ada di kitab Taurat gitu, lalu diberikannya kepada Injil. Nah, di dalam tersebut adalah petunjuk dan cahaya di dalam kitab Injil. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penyempurna semua dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia hingga akhir zaman. Jadi kitab Al-Quran ini menyempurnakan semua kitab, yaitu kitab Zabur, Injil, Taurat gitu, disempurnakanlah oleh Al-Quran gitu. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya. Di sini ada hadis tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama hadis Jibril. Al-anbiya'u ikhwatul li'allat ummahatuhum syatta wa dinahum wahid, yang artinya itu para nabi adalah saudara seayah, agama mereka yaitu satu, hanya syariatnya mereka yang berbeda. Jadi di sini hadis riwayat Bukhari nomor 3443, Muslim nomor 2365. Jadi maknanya itu semua kitab Allah itu berasal sumbernya dari wahyu. Karena itu kita sebagai seorang muslim wajib mengimani seluruh kitab Allah, meskipun yang wajib kita ikutin atau kita menjadikan pedoman yaitu Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Lanjut, yang selanjutnya itu membahas tentang kodo dan kodar. Kodo itu secara bahasa artinya ketetapan, keputusan ataupun penyelesaian. Secara istilah adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah udah berkehendak itu pasti bakal terjadi, kun fayakun. Contohnya, jika seorang lahir, meninggal, ataupun baik, yang selanjutnya itu pembahasan tentang kodo dan kodar. Kodo itu dapat diartikan ketetapan, keputusan, ataupun penyelesaian. Secara istilah, kodo ini ketetapan Allah yang sudah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka sesuatu tersebut akan terjadi. Jadi kun fayakun.
Contohnya lahirnya manusia ataupun hewan meninggal, terus ataupun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ngatur nih kalau udah hal tersebut. Bisa dikatakan qada ini takdir mubram, karena takdir yang nggak bisa diubah atau takdir yang besar. Kalau qadar itu dapat diartikan ukuran atau ketentuan. Secara istilah, qadar itu ketentuan Allah sejak zaman ajal, yaitu sebelum sesuatu terjadi terhadap sesuatu di alam semesta. Jadi contohnya itu kayak rezeki, jodoh, nasib, ataupun itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ini bisa diubah dengan usaha kita, yaitu ikhtiar, berdoa, dan usaha. Hubungan antara qada dan qadar. Kalau qadar itu kan tadi ketentuan Allah nih sebelum sesuatu itu terjadi. Sedangkan qada yaitu ketetapan Allah ketika hal itu terjadi. Gitu. Jadi qadar itu adalah rencananya Allah, kalau qada ini pelaksanaannya Allah gitu. Di sini ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Baik, di sini akan menjelaskan hadis tentang qada dan qadar itu takdir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha, rawahu Muslim. Yang artinya, tidak ada musibah yang menimpa di bumi ini maupun di dirimu kecuali telah ditulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Jadi adanya musibah ataupun bencana tersebut itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Jadi udah ibaratnya itu emang udah takdirnya gitu. Jadi kalau emang Allah udah berkehendak pasti akan terjadi. Nah, qada dan qadar ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada qada dan qadar itu ada dua macam, yaitu takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram ini takdir besar, yaitu yang tidak bisa diubah. Itu tuh udah kehendaknya Allah. Contohnya seperti kematian, terus lahirnya seorang bayi, ataupun kejadian seseorang terlahir di dunia ini. Terus yang kedua itu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini takdir yang bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contohnya kita nih misalkan mau punya jodoh yang kayak gini, kayak gitu. Itu tuh kita mesti berdoa dan berikhtiar. Terus contohnya lagi kayak orang miskin nih pengen kaya, maka berikhtiarlah, berusahalah jika ingin menjadi orang kaya. Contoh lagi bisa orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu bisa pintar kalau kitanya belajar, tekun dalam menuntut ilmunya. Itu bisa dikatakan takdir mu'allaq. Nah, di sini ada sikap seorang muslim terhadap qada dan qadar. Jadi seorang muslim juga punya sikap terhadap qada dan qadar, yaitu beriman sepenuhnya bahwa semua ini terjadi atas kehendaknya Allah. Yang kedua, berusaha sebaik mungkin karena usaha juga bagian dari takdir. Yang ketiga yaitu ridho dan sabar atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Yang keempat, tidak putus asa dalam musibah atau bencana yang telah kita hadapi. Yang kelima itu tidak boleh sombong atas keberhasilan, sebab semua itu atas kehendak Allah. Nah, hikmah yang selanjutnya itu hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu menumbuhkan ketenangan hati karena semua yang berada di alam ini itu atas kehendaknya Allah. Yang selanjutnya itu menumbuhkan rasa tawakal dan tidak merasa putus asa. Yang selanjutnya yaitu membentuk jiwa yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian ataupun cobaan. Yang selanjutnya itu menjauhkan diri dari kesombongan, karena semua keberhasilan itu
adalah pemberian Allah. Jadi kita nggak boleh sombong nih kalau semisal kita mencapai hal sesuatu ataupun itu. Terus yang terakhir itu membuat seseorang selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah kalau kita diberi ujian. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.